اللهم إنا نسألك بحق قولك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Mayapada Group merupakan perusahaan yang bergerak dalam beberapa bidang usaha, terutama diantaranya adalah bidang usaha properti. Di kota Solo, tepatnya nanti di Jalan Slamet Riyadi akan didirikan Hotel Moxie by Marriott yang akan menjadi salah satu properti milik Mayapada Group. Untuk itu, Bapak Ibu, kita akan mempersilahkan founder dan CEO Mayapada Group untuk berkenan memberikan sambutannya kepada yang terhormat Dato Sri Profesor Dr. Tahir. Kami persilakan. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Saya panjatkan bersyukur kepada Tuhan atas berkenannya Gusti Allah bahwa hari ini kita bisa kumpul di sini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang saya hormati. Saya diperkenankan bisa ikut membangun sebuah museum yang akhirnya nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat Solo. Ada orang tanya, itu Tahir maunya apa itu di Solo? Saya harus jelaskan bahwa saya ibu saya orang Solo asli. Di kota Solo, saya bukan di pinggiran kota Solo, tapi di tengah kota Solo, di Pasar Gede, di mana itu keluarga ibu saya semua dari sana dan ibu saya dari sana. Karena nikah dengan ayah saya baru pindah ke Surabaya. Jadi waktu kita pindah, kadang kita minim sekali. Kita hanya nyewakan becak ya untuk kehidupan membesarkan anak-anaknya. Dan becak itu sama ibu saya ditulis Bengawan Solo, jadi becak Solo. Saya tunjukkan ke Bapak Presiden, Pak, aku asli Solo loh, bukan Solo nama Solo. Nah ini buktinya becak saya becak Solo. Setiap kali saya nyanyi lagu kebangsaan Indonesia, ada perasaan yang sangat solid, sangat mendalam, bahwa saya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, termasuk maut daripada negeri ini. Kesetiaan saya hanya kepada negeri ini. Memang ada hal yang saya tidak bisa tentukan karena saya lahir sebagai orang keturunan Tionghoa. Tetapi ada hal-hal yang saya bisa pilih dalam hidup ini, yaitu saya mau jadi baik atau saya mau jadi jelek. Saya mau jadi orang yang selalu bisa dipakai, diperlukan banyak orang, atau saya menjadi orang yang selalu mengambil keuntungan dari orang lain. Itu saya berhak milih dan saya telah memilih. Beberapa tahun lalu saya telah jatuhkan pilihan saya ingin menjadi baik. Kalau memperhatikan asal usul, maka banyak hal yang saya lakukan menjadi masuk akal. Karena saya keluarga tidak mampu. Jadi kalau hari ini hidup kita serba kecukupan, itu kita selalu ingat bahwa tidak jauh dari tempat tinggal kita masih banyak orang kekurangan. Maka itu saya keliling, tiap kali ada musibah, hampir saya sudah keliling lengkap. Tiap kali musibah, mulai dari Aceh,
Padang, ya, lalu banjir di Jawa Tengah, lalu gempa di Jogja, sampai ke Papua. Saya pun ke sana. Bukan liburan atau cuti atau ke Raja Ampat, bukan. Saya datang hanya karena banyak rumah hancur dan dibutuhkan dana. Saya terbang 5 jam sampai sana setengah jam, ketemu wali kotanya dan saya kasih peringatan buat wali kotanya. Saya tunjuk nih wali kotanya, namanya Ben Hur. Saya bilang, Pak Ben Hur, uang ini bukan untuk korupsi Anda. Jadi bagi kepada yang rumah hancur. Saya bicara 15 menit, dia janji saya, wali kotanya, Pak Teri tenang aja, tidak usah khawatir, pasti saya bagi dengan baik. Lalu saya kembali di 11 jam, 12 jam, bicaranya cuma 15 menit. Kenapa saya datang di Sinabung tidak saya hadir? Ada suatu pengalaman yang saya alami begini. Kalau saya datang ke musibah, saya lihat di sana masyarakatnya sangat minim. Saya menjadi orang yang jadi tahu diri. Kalau tidak, saya di Jakarta, rumah saya bagus, saya naik mobil bagus, saya ke kantor bagus. Pelan-pelan saya bisa kehilangan. Saya tidak sadar lagi sebenarnya saya ini siapa. Tapi kalau saya datang ke tempat musibah, mereka lah yang edukasi saya bahwa inilah Tahir, inilah you orang yang sebenarnya. Ketika kita, bahasa Inggris sudah kita lost ya, hilang. Kita mudah hilang dengan segala kelimpahan ini. Maka itu saya belajar, dan saya mungkin Bapak nggak tahu, kalau saya udah keliling ke Timur Tengah, Pak. Pengusaha satu-satunya, Pak. Saya ke Palestina. Saya ke pemerintahnya, masyarakatnya, saya ke Libanon. Saya ke Syria, perbatasan Irak. Saya kan adalah eminent advocate, orang ketiga di dunia ini, hanya orang ketiga. Saya salah satu dari UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Dan kalau saya ke sana, rasanya nggak ada perbedaan agama. Saya nongkrong di pelataran, bicara sama anak-anak muslim. Dan rata-rata mereka minta, boleh nggak nanti Pak Tahir, tolong anak saya dipeluk, ya, atau duduk sebelahmu, atau nanti kalau keluar tolong mampir ke kamar saya, anak saya buta, lumpuh. Dan saya doa juga, saya tanya, keberatan nggak kalau saya doa sebagai orang Kristen? Mereka tidak ada yang larang. Dan kita kan bisa pakai bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Arab. Yang anehnya setiap kali saya selesai doa, saya perhatikan kok jadi nangis mereka itu. Karena begini doa saya, simple. Karena Tuhan ya, Engkau telah memberkati saya sungguh. Saya sangat diberkati. Tapi hari ini saya minta Tuhan, berkat yang Kau berikan saya, tolong berilah kepada mereka. Karena mereka membutuhkan. Jadi sangat senang sekali saya hadir. Saya tidak merasa agama lain. Karena saya nongkrong bersama, peluk anaknya, doa bersama. Ulang tahun pun saya rayain di sana. Mereka ajak saya main sepak bola, padahal saya juga bukan sudah tua ya, nggak punya napas, dikasih nol aja. Saya lari-lari, ya, nggak pernah nembak masuk, gitu. Itulah fenomena yang alam dan saya yakin bahwa di setiap agama sama, bahwa Gusti Allah tidak pernah memberikan hak milik kepada kita. Kita hanya diberikan hak mengelola. Kalau memang kita setuju demikian, maka kita perlu hikmat bagaimana mengolah sesuatu yang dititipkan oleh Gusti Allah kepada kita. Maka saya tidak pernah merasa repot, enggak. Waktu saya ajak Bill Gates, Pak Wali ke Jakarta, ada Desi Anwar, itu wartawan yang senior, wawancara saya. Dia tanya pertanyaan aneh. Dia bilang, Pak Tahir, satu hari kalau you meninggal, you perlu diingat sebagai apa? Saya jawab tegas, jelas. Saya bilang, I have nothing, saya tidak ada sesuatu yang perlu diingat. Tetapi, saya ingin lihat 3 hal dalam hidup ini sebelum saya ke Gusti Allah. 1, saya mau ibadah saya bagaimana? Ibadah saya pas. Saya bawa rapor ke Gusti Allah, ini rapornya
lulus. Ini kedua, saya mau lihat anak-anak saya baik. Saya tidak mau anak saya berandal, saya tidak mau anak saya tertoleng, saya tidak mau anak saya penipu, saya mau anak saya baik. Ketiga, saya mau sebagian masyarakat Indonesia oleh karena kehadiran saya, mereka bisa perbaiki nasib mereka. Itu yang saya jelaskan di Anwar. Jadi saya pikir hidup itu sangat punya makna. Usia sama umur itu berbeda. Mungkin usia saya, bukan mungkin, usia saya 71 tahun ini. Tapi umur tergantung. Kalau sumbangsi kita, pekerjaan kita banyak, maka umur kita mungkin 100 tahun. Tapi kalau hidup kita hanya ngaco, mungkin umur kita dangkal sekali. Usia tidak bisa berubah, umur bisa berubah. Jadi saya terima kasih Pak Wali dan penjabat teras Kota Solo. Bagi saya kehormatan, bukan bagi saya beban. Kita terus pikirin dan desainernya cukup top ya, Syarif yang tinggal di Singapura. Waktu presentasi juga bagus ya, bisa ada culture-nya ya, culture budayanya, ada teknologinya, ada sainsnya, juga ada hiburannya. Ini kombinasi yang bagus. Kalau Tuhan izinkan, semoga maksimum tidak lebih 2 tahun sudah jadi. Itu yang kita doakan, kita harapkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih Pak Wali. Bagi saya kehormatan, saya kembali ke Solo. Dulu saya mainnya cuma tadi baru cerita Pak Wali, main di tamannya Bogor Solo itu udah laksuris kan. Kalau saya kecil udah saya suka cerita, duduk di tamannya itu mewah sekali itu waktu itu. Tapi hari ini Solo udah berbeda, Indonesia sudah berbeda. Kita doakan ya, negara yang begini resource begitu kaya, rakyatnya begitu banyak dan begitu, saya selalu bilang sama asing bahwa the kindness, orang kind yang terbaik itu Indonesia. Mohon maaf saya tidak bicara mengenai nenek moyang saya, tapi saya alami di sini, saya lahir di sini, besar di sini. Jadi saya alami sendiri ya, bahwa orang Indonesia itu betul-betul nice, kind itu tulus ya, baik. Itulah sedikit sharing Pak Wali. Semoga Gusti Allah memberkati semua pekerjaan ini, jalan lancar ya, dan bisa membawa manfaat untuk masyarakat Solo. Sekali lagi saya mohon maaf, baik hari ini mau dalam proses nanti bangunnya ada salah sini, ada kekurangannya, saya mau dimaafkan. Semoga Tuhanlah yang dimuliakan dan berkat untuk masyarakat Solo. Terima kasih. Luar biasa cerita perjuangan hidup, dedikasi, kecintaan, dan tentunya juga motivasi dari Bapak Tahir mewarnai perjuangan kita di hari ini, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya hadirin, kita akan bersama-sama mendengar dan juga menyimak sambutan Wali Kota Surakarta. Untuk itu, kepada yang kami hormati Bapak Gibran Rakabuming, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Forkopimda Kota Surakarta, Ketua DPRD atau yang mewakili Bapak Datuk Sri Tahir dan seluruh keluarga besar Mayapada dan Tahir Foundation, Bapak Ibu Kepala Dinas yang hadir pada acara groundbreaking pada siang hari ini. Terima kasih. Ini di awal tahun 2023 kita berhasil mengadakan groundbreaking untuk Museum Budaya, Sains dan Teknologi Bengawan Solo. Ini saya kira luar biasa sekali. Dan ini sudah ditampilkan di screen belum ya? Kalau tadi Pak Tahir kita tarik garis lurus dari Jalan Ayani misalnya, di situ sudah terlihat banyak sekali pembangunan yang akan dikebut di Kota Solo.
Kalau kita lihat misalnya di Jalan Ayani ya, yang paling ujung ada Lokananta. Lokananta nanti selesai bulan April atau Mei. Lurus sedikit nanti ada Balai Kambang. Balai Kambang selesai tahun 2023 Desember. Maju lagi sedikit sudah ada yang selesai. Masjid Syekh Said sudah selesai tapi belum dibuka. Maju sedikit lagi nanti ada IKM Mebel Gilingan. Maju sedikit lagi ada museum ini. Kesana sedikit ada Teknopark. Lalu ada Solo Safari yang akan dibuka Jumat nanti. Jadi ini perkembangan yang luar biasa sekali. Fisik kita kebut semua, tapi mungkin satu catatan saja Pak Tahir untuk penamaan Museum Budaya Sains Teknologi Bengawan Solo. Saya orangnya simpel-simpel aja Pak. Jadi kalau kemarin di kebun binatang itu kan nama-lamanya Taman Satwa Taru Juruk. Panjangan disingkat juga jelek. Saya pengennya simpel-simpel aja. Solo Safari. Kayak di dinas kita punya DPTM PTSP, Dinas Pelayanan. Saya aja nggak ingat apa, Dinas Pelayanan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu. Nah, itu ya Bu Andri. Saya aja nggak ingat. Buat Dinas Pelayanan aja gitu, kan simpel tuh. Disadmin Dukcapil, Dinas Administrasi, gitu. Enak. Jadi nanti kita pikir lagi ya Pak, yang untuk penamaannya. Kalau saya bikin simpel dan tetap membawa branding Solo. Ini wajib. Solo Teknopark, Solo Safari. Ini Solonya harus ada dan harus kita brandingnya harus kita tampilkan terus di depan. Lalu ini Bapak Ibu, saya ingin menampilkan satu berita dari mana ya kemarin, Kumparan atau Kompas ya. Sudah ditampilkan belum ya? Nah ini intinya Bapak Ibu, saya orangnya nggak mau kalah sama Jogja, nggak mau kalah sama Semarang. Saya tahu mereka resource-nya lebih besar, anggarannya lebih gede, tapi kalau saya sih prinsipnya satu saja. Kalau APBD nggak bisa, tidak mencukupi, minta bantuan gubernur. Kalau dari gubernur belum bisa, minta bantuan menteri. Kalau mentok, kita cari funding dari investor atau CSR, dan itu sudah terbukti bisa semua di kota Solo. Solo Safari jalan, Teknopark jalan, dan lain-lain jalan. Jadi ke depan akan ada terus kolaborasi seperti ini. Sekian saja Bapak Ibu, singkat saja dari saya. Masih ada satu PR, nama ya Pak ya. Nanti kita pikirkan dulu namanya apa. Pokoknya saya pengen yang simpel-simpel aja tapi mengena. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan sekali lagi selamat Tahun Baru Imlek untuk Bapak Ibu yang merayakan. Semoga tahun ini kita diberikan keberkahan, panjang umur dan kesehatan. Ini tahun yang luar biasa sekali karena saya juga CEO Clean sih Pak. Ya, semoga keberkahannya nyebrang kemana-mana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Gibran tetap berada di tempat terlebih dahulu. Kemudian kami turut mengundang kembali Bapak Dato Sri Profesor Dr. Tahir untuk bersama-sama kita memasuki segmen seremoni groundbreaking dengan nantinya memencet tombol sirine bersama dengan Mas Gibran. Silakan Pak Tahir bersama-sama dengan Mas Gibran. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan segera menyaksikan penekanan tombol bersama. Kami persilakan Mas Gibran dan Bapak Tahir meletakkan kedua tangan bersama-sama. Baik. Sebagai simbol pembangunan Museum Budaya Sains dan Teknologi Bengawan Solo serta Hotel Moxie by Marriott, kita akan hitung mundur dalam 5, 4, 3, 2, 1. Pembangunan Museum Budaya Sains dan Teknologi serta Hotel Moxie by Marriott resmi dimulai. Bapak Ibu dapat menyaksikan di layar kiri Anda, kita saksikan secara live cam. Ini adalah prosesi groundbreaking dan Mas Wali serta Bapak Tahir. Kami persilakan untuk berfoto terlebih dahulu, mohon dengan hormat. Mengundang Bapak Jonathan Tahir bersama-sama untuk turut berfoto.
Kami persilakan rekan-rekan media untuk mengambil gambar dari tempat masing-masing.